Memiliki keterbatasan fisik bukan berarti tidak dapat berkarya atau mencari rezeki. 3 cerita dari Gunung Kidul, Yogyakarta berikut ini menggambarkan bagaimana para penyandang disabilitas dapat berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Berjualan di bawah panasnya matahari sudah biasa dilakukan seorang pedagang. Namun beberapa pedagang ini istimewa karena memiliki keterbatasan khusus. Walau punya keterbatasan khusus, tidak menyurutkan semangat untuk mencari rezeki. Kita berkenalan dengan Maridi, seorang pedagang rengginang berkebutuhan khusus di Gunung Kidul, Yogyakarta. Maridi mengalami kecelakaan saat bekerja yang membuat dirinya kini menjadi penyandang disabilitas. Tak ingin larut dalam kesedihan yang lama, pria yang sebelumnya sempat berjualan sayur di desanya kembali bangkit untuk mencari rezeki bagi keluarga. Ya, disitulah saya menguatkan diri saya. Saya harus kuat. Karena apa? Kalau saya kendor, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya? Mereka butuh kehidupan yang setidaknya harus tetap bertahan lah saya. Mereka butuh pendidikan, butuh. Kalau saya kendor, saya ngelokro bahasa orang Jawa, apa yang akan terjadi dengan mereka? Siapa yang akan menguatkan mereka? Kini semangat Maridi telah kembali setelah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa gerobak jualan. Ini adalah motor yang dimodifikasi khusus pengguna kursi roda yang dibuat dengan tambahan gerobak di sampingnya. Dengan kendaraan ini, Maridi kini dapat berjualan kembali makanan khas Gunung Kidul. Bantuan motor roda 2 modifikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyandang disabilitas seperti saya. Alhamdulillah sekali dengan adanya bantuan motor ini, akhirnya saya bisa dan berani jualan, karena selama ini hanya jualan di rumah, dan dengan motor ini saya bisa berkeliling ke beberapa tempat yang tentunya masih terbatas di sekitar kampung sini, dan alhamdulillah dengan saya jualan keliling itu mendapatkan penghasilan yang selama ini hampir tidak mendapatkan apa-apa, belum bisa mendapatkan uang. Dari Maridi kita dengar cerita Muklis dan sang ibunda. Sejak kecil Muklis divonis mengalami penyakit polio. Agar tak tertinggal, orang tuanya pun langsung memberikan pendidikan SLB hingga tamat SMA. Sekolah SLB itu sampai tamatan SMA. Tadinya SMP itu aku berhenti, nggak punya biaya untuk. Terus dari pihak sekolah itu bilang nggak usah bayar-bayar gitu. Terus dikirim lomba ke Bandung. Waktu itu punya piala ini di sekolahan. Gitu terus lulus SMA itu dia punya pikiran sendiri ingin jualan. Kini Muklis tengah rajin berjualan telur asin dengan kendaraan modifikasi yang diberikan Kementerian Sosial. Dengan omset 100 hingga 200 ribu rupiah per hari, puluhan telur asin dapat dijual oleh Muklis dan perekonomian keluarganya pun dapat terbantu. Gimana perasaannya dikasih senang. Sekarang kan Bapak jarang kerja, udah tua. Ini sangat membantu sekali buat saya perekonomian di dapur, buat makan sehari-hari gitu loh Mas. Mas Muklis. Dari cerita Maridi dan Muklis, kita dengar cerita dari seorang perajin kayu yang juga mengalami kebutuhan khusus. Marzuki namanya. Dari tangannya, olahan kayu berubah menjadi jendela dan pintu. Bahkan ia turut menyukseskan pembangunan masjid. Sehari bikin kursen, kusen, daun pintu, jendela, komplit. Marzuki turut menerima bantuan dari Kementerian Sosial berupa 1 unit sepeda motor modifikasi. Aktivitas Marzuki kini lebih mudah saat mengantarkan pesanan baik jendela maupun pintu. Motor yang dimodifikasi untuk mengangkut barang ini membantu kerja Marzuki. Memiliki keterbatasan nyatanya tak membuat Marzuki, Muklis dan Maridi patah semangat. Mereka tetap berjuang dan ingin disejajarkan dengan yang lainnya. Daneswara Pandiasa, Herman Prastia melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah.